Hello, welcome back to Deck Aircraft Channel. Kali ini kita mau membahas pesawat karena video kita yang berkaitan dengan pesawat lagi naik daun. Nah, pesawat yang kita bahas ini ada pesawat jenis Zenith. Dia support untuk STOL. STOL itu short take off and landing, jadi bisa take off dan landing di mana aja tanpa harus di landasan. Ya, setidaknya minim dengan panjang runway kurang lebih dari 100 meter. Nah, untuk pesawat Zenith ini kita menggunakan mesin mobil Honda L15B series yang GDI, gas direct injection. Apa itu GDI? Bisa searching aja di Google. Yang jelas ecunya standalone. Nah, seperti ini bentuknya. Ini dari samping ya. Di depan juga ada pesawat lagi. Nah, pesawat ini berbahan dasar dari aluminium, menggunakan bahan bakar aluminium alloy 2024 atau 6061 tempered 6. Apa itu T6? Bisa di googling aja karena sangat detail sih. Pesawat ini banyak digandrungi di masyarakat Indonesia bagi para pilot yang ingin menerbangkan pesawat pribadi, karena itu tadi bisa short take off landing di mana aja dan biaya perawatannya lebih minim daripada Cessna. Nah, ini dia penampakan mesinnya tuh. Dia pakai mesin Honda, mesin mobil Honda. Kok bisa sih mesin mobil dipasang di pesawat? Ya bisa, tergantung siapa yang masang. Kalau udah ahlinya, udah familiar, mau pakai mesin motor, pakai mesin mobil, bahkan mesin sepeda motor pun bisa, yang jelas ngerti ilmunya. Untuk masalah detail untuk auto conversionnya mungkin akan saya bahas di video berikutnya. Yang jelas ini pesawat menggunakan mesin mobil Honda. Kenapa nggak mesin mobil yang lain, misalnya 2JZ atau RB25DT lah? Keberatan, karena pesawat ini maksimal take off landingnya 600 kilo. Kalau mesinnya terlalu berat, nanti di luar spesifikasi yang harus ditentukan dari si pembuat pesawat ini. Karena ini pesawat adalah dibuat dari Zenith ya, maksudnya dealernya si pesawat itu namanya Zenith. Kalau motor kalian Vario itu punyanya Honda. Nah, pesawat ini adalah punyanya Zenith. Kita hanya merangkai. Sebenarnya pesawat ini sangat simpel karena ini terbuat dari plat aluminium yang dipotong-potong kemudian di rivet. Kalau dianggap seperti kaleng, ya emang kayak kaleng dan lebih lebih simpel daripada struktur dari mobil. Kalau mobil kan ada semi monocoque, full monocoque. Kalau ini sama, cuman dia pakai body rivet, nggak ada las-lasan. Karena apa? Karena aluminium sejatinya itu tidak boleh dilas, karena kalau dilas, sehebat-hebatnya tukang las aluminium, dia nggak bisa mempersatukan aluminium secara maksimal, karena aluminium itu emang nggak bisa dilas. Walaupun dilas bisa, cuman nggak maksimal. Jadi alangkah lebih baiknya di rivet. Makanya si Zenith ini menyarankan untuk di rivet. Nah, pesawat ini sebenarnya kalau dibilang harganya mahal, enggak. Ini harga kitnya aja sampai Indonesia, kitanya aja ya, itu sekitar 500 jutaan lah. Bisa searching di situs resminya Zenith. Nah, tipenya ini tipe Zenith 750. Jadi dia bisa take off dan landing di mana aja, karena di sayapnya ada flap tambahan, flap di belakang sama slot di depan. Karena apa? Karena nggak semua pesawat ringan diperbolehkan menggunakan flap, karena faktor safety. Karena kalau ada flap, otomatis dia hambatan dragnya itu besar sekali. Jadi ini pesawat yang sangat mumpuni. Ada slot, ada flap, gaya angkatnya dapat. Nah, kalau dilihat kan itu ada kleko ya. Jadi kleko ini fungsinya untuk semacam obeng dicolokin ke lubang rivetnya sebelum di rivet, untuk memudahkan dalam proses
mempresisikan setiap komponen. Jadi kalau kita kerja di pesawat itu harus benar-benar presisi. Kita bacanya mili ya, bukan senti. Geser 1 mili pun udah nggak akurat. Makanya kerja di pesawat itu harus perfeksionis, nggak ada yang abal-abalannya. Mungkin banyak yang tanya, kenapa sih kita nggak viral? Ya karena kita cari yang perfeksionis, kita cari yang presisi, kita cari yang akurat, mainnya milimeter, nggak asal-asalan. Jadi apa yang kita kerjakan benar-benar safety dan nggak hanya sekedar viral. Makanya kita jarang show off di YouTube atau di mana aja. Yang jelas begitu pesawat ready terbang, ya benar-benar ready gitu loh. Karena apa? Sebuah pesawat terbang mau take off landing, mau nggak mau di landasan. Landasan itu yang punya siapa? Landasan yang punya anggap aja Angkasa Pura, atau kalau miliknya TNI ya, di situ ada Dandanut. Jika pesawat yang take off dan landing dari sebuah landasan atau lapangan terbang yang sekiranya di situ ada pemimpin, kalau ada apa-apa yang disalahkan pemimpinnya. Misalnya kita buat pesawat ecek-ecek, terus kita mau take off dan landing, tiba-tiba ada kejadian fatal, yang disalahkan siapa? Bisa komandan lanut, bisa kepala bandaranya. Karena apa? Kok bisa sih pesawat semacam itu diluluskan untuk take off, atau pesawat yang nggak layak untuk terbang diloloskan untuk take off, atau pesawat itu sedang uji coba tapi nggak layak untuk terbang, tapi dinyatakan lulus terbang atau boleh terbang, yaitu fatal banget karena dampaknya sangat panjang. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang pesawat itu hal yang harus hati-hati. Nggak sembarang orang bisa ngerakit, nggak sembarang orang bisa nerbangkan. Mungkin kita beli blueprint, kita beli material itu bisa, tapi untuk kapabilitas kita apakah mampu untuk merakit dan mampu untuk menerbangkan, itu yang perlu digarisbawahi. Seperti yang saya bilang tadi, akibatnya bisa fatal, bisa ada korban jiwa. Kalau misalnya pesawat terbang terus tahu jatuh, kita yang disalahkan, dan di situ ada pejabat juga yang disalahkan. Mungkin bisa dimutasi, kan kasihan gara-gara kita teledor, orang lain harus kena imbasnya. Makanya di Indonesia ini kalau kita berbicara tentang pesawat terbang itu benar-benar sakral. Mungkin bagi orang lain takut, tapi kalau kita yang bekerja di pesawat itu hal yang biasa aja, nggak ada yang perlu ditakuti. Dan mungkin banyak orang yang bilang, dipersulit, dibikin ribet, harus bayar. Enggak, itu tujuannya demi semuanya aman, lancar, tidak ada korban jiwa. Dan satu lagi, safety first. Itulah tujuannya. Kalau kita bikin pesawat abal-abalan terus diterbangkan tanpa izin, itu jauh lebih berbahaya lagi. Makanya kenapa harus ada izin, supaya apa yang kita kerjakan termonitor. Nah, itulah alasan kenapa kita nggak pernah viral. Di Jogja builder pesawat itu udah banyak, ada MBG. Di Jakarta ada banyak juga, Pondok Cabe ada banyak juga, Bandung ada. Jadi mereka nggak perlu viral. Karena apa? Karena mengedepankan kualitas bukan kuantitas, karena ini hubungannya nyawa. Nah, kita nggak usah bicara tentang aturan. Kalau mau tentang aturan silahkan datang ke hanggar, kita sharing biar ilmunya dapat. Yang jelas membuat pesawat itu tidak dipersulit, justru didukung. Yuk kita lihat proses persiapan sebelum uji test flight. Nah, di sini pesawat Zenith ini mau take off dan landing, uji terbangnya di Lanut Adi Sucipto. Makanya pesawat ini benar-benar harus 1000% layak terbang. Karena apa? Kalau dipaksakan terbang, banyak instansi terkait yang bakal disalahkan. Di situ ada Dan Lanut, di situ ada Binpor Dirga, kasihnya, atasannya bakal disalahkan. Makanya kalau kita mau merakit pesawat harus benar-benar safety.
biar tidak ada korban, entah itu korban cedera, korban batin juga bisa, korban mental juga bisa. Karena apa? Sekali lagi, kalau barang yang nggak layak terbang dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, ya orang-orang di situ yang disalahkan. Orang yang nggak bersalah harus kena imbasnya. Nah, yuk kita lihat proses sebelum untuk test flight apa aja. Ini kita lagi ground running ya, untuk memastikan semuanya ready to take off. Entah itu kelistrikan, mekanikal, semuanya harus ready. Ini pesawat Yenit ya, bisa take off dan landing di mana aja. Harganya nggak mahal. Buat beli Alphard masih sisa. Jadi yang mau merakit pesawat nggak usah khawatir. Di Indonesia nggak ada yang dipersulit. Silahkan Anda yang lulusan SD, SMP, S1, S2, S3 boleh merakit pesawat. Kemarin banyak yang DM saya, Om boleh nggak sih merakit pesawat? Ya boleh, asal safety. Anda nggak harus pilot, nggak masalah. Anda nggak harus teknisi, nggak masalah. Yang penting safety itu dalam artian apa? Kalau ngelas ya beneran ngelas, nggak asal tempel-tempel. Kalau ngerivet ya beneran ngerivet. Pokoknya nggak usah mikirin viral itu hanya sekejap. Begitu viral ya setelah viral ya udah hilang. Makanya apapun itu, ciptakan sebuah kreasi, nggak usah mikirin viral. Ciptakan sebuah kreasi, hasil karya yang bagus, orang lain bisa menilai. Kalau orang lain menilai bagus, berarti hasil karyamu bagus. Tapi kalau orang menilai jelek, tapi kamu atau Anda membantah, oh ini bagus kok, berarti ya memang benar nggak bagus. Sekali lagi, ciptakan hasil karya yang bagus, biarkan orang yang di luar sana menilai. Kalau mereka bilang bagus, berarti memang bagus. Tapi kalau mereka bilang jelek, ya jelek. Jadi kita harus legowo. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.